Ainge nih berantakan banget nih sampai kayaknya dia aja tuh nggak tahu nih besok gua ngapain ya gitu. Cuma dari apa ya, program coba-cobanya dia nih selalu ada hasil yang orang nggak nyangka gitu. Jumpa lagi di Skor Radar. Ya, bersama saya Jalu Wirajati, sudah ditemani oleh dua rekan saya yang juga udah tak asing. Yang pertama adalah mantan petenis nasional Adrian Ratu Randang. Siapa itu? Enggak tahu, kenalan dulu dong siapa makanya. Halo Skolar, nama gua Adrian, gua fans MU. Salah, fans MU. Dan satu lagi adalah fans Tottenham yang menurut gua selalu pesimistis dalam setiap uraiannya tentang klub kesayangannya. Silakan Dharma. Halo, gua Dharma. Bukan pesimis, realistis. Oh, realistis. Beda tipis ya. Beda tipis. Ya, tinggal selengkat dikit ya udah jadi pesimis. Tapi Mak, ini ngomong-ngomong soal pesimis ya. Udah mau 4 tahun nih MU nggak pernah menang di MU. Apa namanya? Old Trafford. Ini Tottenham Spurs udah nggak menang di Old Trafford. Yeah. Masih pesimistis atau masih realistis? Realistis sih sebenarnya. Realistis tuh kayaknya menang. Wih, realistisnya menang. Iya. Justru Dia gue komen dulu. gua nggak boleh komen. Boleh komen nggak apa-apa. Ya sebenarnya sih kalau ngelihat 10 terakhir masih menang MU banyak. Spurs cuma menang 2 kali kalau nggak salah. Iya. 6-1. Ya, 6-1 kan? Iya betul. Main 2-0. 2-0 tempat terakhir. Yang zamannya Christian Sige itu kan. Wah, Wah, gila. kelamaan. Ya. Iya, tapi nggak tahu ngelihat tren Spurs nih dari yang dari baik ancur-ancuran terus sekarang ya mulai ancur aja nggak pakai ancuran. Harusnya bisa menang lah. Harusnya bisa menang. Kalau gue sih tetap kayaknya yakinnya menang gitu. Benar. Ya. Lu yakin bisa nulisin tren positif di Old Trafford? Ya, gua yakin MU pasti menang lawan Spurs. Hah? It's Spurs lads. Tapi kan Spurs musim ini kan berbeda ya. Betul. Tapi kan kalau kita berkaca dari pertandingan pertama di Di Spurs Tottenham Stadium. Ya, Tottenham Stadium itu kan semua golnya Spurs itu kan satu karena on golnya Martinez, satu lagi karena blundernya Martinez di flag, dan apalagi waktu itu ada kontroversi di mana Cristiano Romero angkat tangan tapi nggak hand waktu Garnacho golin. Nendang. Iya, mau Dan nanya, satu lagi tiang. Dia mau Coba kalau waktu itu penalti enggak kan, dan nggak tiang, itu pasti Christian MU yang menang. Romero itu ngangkat tangan mau nanya soalnya. Izin toilet. Makanya. Izin enggak, tapi gini ya. Tapi ngomong-ngomong soal itu benar juga ya. Iya. Spurs tuh diuntungin wasit dulu ya. Iya, terlalu banyak kontroversi. Lawan tim gede itu ya. Iya, betul. Lawan Liverpool. Lawan Liverpool, betul. Lawan MU yang itu MU, ya. heeh. Bener gak sih diuntungkan? Ya pada akhirnya Emang amplopnya berapa tebal sih? ya kan pada akhirnya menang ya menang aja, kalah aja gitu kan ya. Iya. Itu jawaban yang udah. Ya, jawaban yang biasa-biasa aja sih. Ya enggak, gini, kembali ke soal lu realistis untuk bisa memenangi laga ini. Memang Spurs startnya bagus 10 laga pertama, kemudian jeblok dan kali ini mencoba bangkit lagi. Tapi handicapnya di Januari ini adalah tidak ada Son Heung-min. Ya, betul. Misal lu yakin menang 100% nih kalau ada Son Heung-min. Tanpa Son Heung-min lu jadi berapa? 110 atau jadi 120? Enggak sih, gini. Sebenarnya kasus kasus kayak cuma ada Son gitu. Itu sama kayak tahun-tahun lalu Harry Kane. Ya. Kane sentris nih, sekarang kan Son sentris nih. Gue sih merasa bahwa nggak tahu memanfaatkan juga nih si kondisinya MU. Terus main di rumahnya MU, tekanan dari tuan rumah terhadap tuan rumahnya sendiri. Iya. Itu sih yang jadi poin plus atau modal lah buat gua gitu. Ya, buat kepercayaan diri. Benar, itu yang karena pertama. itu. Lalu nggak tahu, Ainge juga mulai si Ainge ini kan orang banyak bilang ini orang sembarangan banget nih gitu. Ternyata sembarangannya tuh Berguna. iya gitu. Jadi ya berharap bisa ngambil momen lah buat dari si Tuh, ngambil momen. Nah, tapi MU juga ini momen nih, Spurs Betul. tanpa Son Heung-min. Lu melihat emang
Son Heung-min doang yang bisa berbahaya Iya. atau lu melihat seperti apa sih? Ya eranya Ange Postecoglou ini kan memang waktu Dia ngomongnya Ens tuh ngomongnya Ange. Yang benar apa sih? Ange Postecoglou. Iya. Ntar gue dihina lagi aja ya kan. Ya, Ange Postecoglou. Ya. Di era ini kan kita sama-sama tahu 10 pertandingan nggak kalah-kalah dan di situ kita lihat yang memegang itu kan si Pape Matar Sarr, Destiny Udogie, terus apalagi ada Madison dan si Son dijadiin striker. Itu kan emang luar biasa lah kita Ya. lihat Son yang tadi kita kira nggak akan bisa apa-apa tanpa Kane ternyata jadi jago dan tapi setelah kartu merah yang lawan Chelsea dan banyak cedera segala dan itu menurut gue menurunkan performanya Spurs gitu dan apalagi sekarang nggak ada Son Heung-min jadi siapa lagi yang bisa diandelin apalagi kemarin lawan Burnley juga itu golnya spekulasi dari Pedro Porro ya udah 1-0 itu aja. Itu doang. Iya. Berarti lu tetap juga yakin loh. Gue yakin MU juara. MU juara. Oh, kejauhan nih. Ini kejauhan nih. Kejauhan. Juara FA Cup. Oh, jadi enggak Juara gini. FA Cup. Enggak berarti benar-benar Tapi MU enggak ntar malam tapi- menang. enggak, tapi benar mulut ya. Apa namanya juaranya MU itu adalah setelah seri Liverpool menang lawan Spurs di paruh kedua ini. Cuma itu doang. Iya, bener-bener. Sekarang. Standarnya udah turun jauh banget. Lu Tapi bayar, nahan Liverpool oke lah ya, bisa Oke. dianggap juara. Menang lawan Spurs juga dianggap itu dia juara. tuh. Seri lawan Liverpool tuh udah juara buat MU kemarin. Oh iya, ini apalagi Betul. targetnya juga sekarang menang lawan ini. Iya. Bisa menang itu juga target Ya juara. udah juara nggak apa-apa, dikit-dikit lama-lama jadi bukit kan gitu. Iya, tapi kan lu tahu sendiri, MU itu kan kesandungnya bukan sama tim besar. Iya kan Spurs emang tim besar. Nah itu dia. Lu Gak masih apa-apa, yakin gak apa-apa. juga? Ini underdog nih. Anggap aja underdog. Jadi tekanannya sedikit Underdog nih. tapi masih di atas MU peringkatnya ya. Nah, Sekarang kebalik anjingnya. Iya, Lagi tidurnya iya, terlentang. ngelihatnya kan dari bawah. Oke. Iya. Nah, berarti underdog tapi masih di atas MU. Nah, kalau menurut lu sendiri Yan, kan oke lah tadi Son nggak ada, tapi di sisi lu juga kan banyak pemain terbaik MU musim ini Harry Maguire absen. Masa lu masih yakin juga? Iya kan karena since lawannya cuman Spurs yang penyerangnya itu kan yang paling takuti Richarlison aja juga ya kalau nggak ada yang supply atau apa kan nggak bisa semaksimal itu gitu Iya. udah ya menurut gua dengan ada Johnny Evans dan Rafael Varane itu udah cukup sih. Udah cukup itu. Udah cukup. Nah, ketika tidak ada Son yang dari Spurs siapa yang diandalin, Mah? Balik kayak waktu gue bilang Edge nih berantakan banget nih sampai Iya. kayaknya dia aja tuh nggak tahu nih besok gue ngapain ya gitu. Cuma dari apa ya program coba-cobanya dia nih selalu ada hasil yang orang nggak nyangka gitu. Iya. Ya kan? Ya Richarlison ancur-ancuran tuh dibully sana sini teman sekarang ya udahlah oke lah 5 pertandingan terakhir. ya akan menjadi 6. Akan menjadi Enggak, 6. kemarin enggak golin tuh Eva. Enggak lawan ini. Hah? Sekarang kayak FA Cup kan nggak Ya, dianggap kita lihat pertandingan. aja. Kita lihat aja. Kemudian juga tadi Kang Jalu bilang bahwa bukan pemain terbaik MU, pemain terbaik Premier League Harry Maguire tuh nggak ada, karena dia favorit semua tim kan. Iya dong. Betul. Bukannya Onana favorit semua tim. Enggak lawan Liverpool enggak favorit sama. Nggak favorit. Anjir ini jadi ada 3 tim di sini kita balas malam Enggak, ini. Ya? gua netral kok. Gua tetap pendukung Liverpool. Oke. Iya. Jadi Gua netral. Iya. ya nggak tahu. Masih banyak sih sebenarnya. Gue juga pribadi nih, gue nggak tahu nih besok dia apa nih skemanya gitu. Cuma kalau dibilang Spurs tuh banyak pemain standby, ya, yang kayaknya gue bisa nih nunjukin. Tapi penyakitnya adalah banyak pemain standby, tapi belum tentu ready. Oke. Contohnya Ryan Sessegnon ya. Ya. Dibeli tapi nggak dipakai-pakai. Bener, dipinjemin sana sini gitu. Ini nih yang menarik nih. Pertemuan Spurs lawan MU ini juga dipanaskan dengan Reguilon ya. Reguilon Ah. sudah balik Sudah balik kemana? ke Spurs. Iya. Emang kenapa sih lu nggak butuh Reguilon? Sebetulnya butuh, cuman kan ya manajemen MU kan lagi kacrut ya. Jadi untuk potong gaji apa segala, jadi dibalikin gitu. Dibalikin. Tapi berarti sebenarnya butuh, Butuh tapi nggak tapi punya duit. ya, balik lagi kan ngomong nggak ada duit nih. Ya kamu terlalu baik buat aku. Padahal nggak usah punya kasih uang jajan kan? Tapi lebih baik aku nangis di Lambo dibanding Avanza. Iya, benar juga. Tapi dengan baliknya Reguilon ada sebuah keuntungan tersendiri nggak sih buat Spurs menghadapi laga ini?
Ada dong. Ada walaupun ya Reguilon tidak lama lah gitu kan ya. Tapi seenggaknya jadi gua ngelihatnya jadi motivasi pribadi nih. Ya gini, kita realistisnya adalah Reguilon dari Spurs dipinjamkan ke MU. Yang kita pun tahu nggak menolak bahwa keadaannya memang nama MU lebih besar. Right? Nah, ini spekulasi ya. Reguilon ini kayak nih gue tunjukin ya, gue udah pernah di elu, sekarang gue lawan elu. Ya, gue nggak tahu spekulasi jelek gue adalah gue bisa lebih baik nih kalau gua mendapatkan kesempatan bermain. Iya kan kalau dimainin. Iya, tapi kan itu dia tadi gue bilang kan, gue juga nggak tahu Kemarin ya. main nggak? Enggak kan? Enggak. Di bench juga enggak ada. Lalu geserin Pedro Porro ya susah. Susah. Enggak dong, dia di kiri. Dia bisa di kiri Udogi juga. kan? Bisa. Enggak, justru Udogi itu kan dia pair to pair sama si Pedro Porro kan. Nah, cuma si Reguilon ini di mana aja. Son aja bisa di mana aja. Iya, kan nggak jelas. Tadi seperti dia bilang, jelas dalam ketidakjelasan kan. Betul. Postecoglou juga. Nah, ngomong-ngomong apa namanya soal tadi Reguilon, terus Sessegnon. Ini sekarang udah ngebalikin Reguilon, pingin lagi Sessegnon gimana sih? Oh, lu pengen? Nah, itu dia yang gue bingung. Tiba-tiba menurut gue itu hanya isu sih. Kenapa? Karena Ryan Sessegnon itu kan dia sebetulnya itu kan aslinya kalau di Fulham itu kan dulu winger kiri. Betul. Dan sekarang di mana jadi back kiri, full back kiri lah bisa dibilang. Dan seperti pinjemin habis itu ya menurun lah, nggak menunjukkan kualitasnya. Dan menurut gua di kirinya MU itu udah kebanyakan, ada Rashford, ada Garnacho dan masih ada pemain muda lain ya. Malah sebetulnya yang dibutuhkan itu kan pemain sayap kanan dan striker kalau untuk MU. Menurut gua itu cuman isu sih. Nggak, dia kan kalau di FM tuh birunya dari fullback, wingback, midfielder left sampai AML. Iya. Pokoknya tapi makanya kiri aja, jalur kiri. Jalur kiri. Hati-hati. Setiap bulan Oktober bahaya tuh. Nggak gini deh. Sekarang satu lagi kasus yang memang akan meramaikan bukan derby sih, big match. Yang nggak big match amat adalah Werner nih, kayaknya dua-duanya sama-sama banget. Lu tadi bilang butuh sayap kanan. Werner emang bisa di sayap juga. Menurut lu masih butuh nggak sih sebenarnya kayak Werner gitu? Werner itu bukannya udah fix? Udah masuk ke Spurs. Lu jadi sakit hati. Iya, jadi kecolongan. Jadi kecolongan itu. Kalau nggak punya duit gimana kecolongan sih? Ini MU ini kayaknya gue pengen tapi terbatas keadaan. Iya. Makanya. Lu nembak aja nggak pernah. Iya, tapi menurut gua kedatangan Werner pun juga nggak menjadi jawaban buat untuk MU. Iya buat MU. Iyalah. Nggak menjadi jawaban. Untuk Spurs pun juga belum tentu. Kita sama-sama lihat dia di Chelsea jadi apa dia? Sengaja di Spurs ada penambal buat si itu kan. Iya buat apa nambah-nambah tapi nggak guna buat apa dong? Oh nambal. Iya tapi kalau nggak guna buat apa kan? Ya belum tentu kan. Kita belum tahu kalau itu nggak dicoba. Nah sekarang oke lah ketika tidak ada Son, tapi ketika ada Son apakah akan berguna? Werner nih. Timo. Oh iya. Sunuman. Iya benar, Malang. Arsenal lagi tuh. Timo yang pelatih itu. Iya. Yang kiper Hildebrand sekalian aja. Jadi sebenarnya gua hampir ke Adrian nih. Iya. Stok nih banyak nih. Makanya tadi gue bilang pemain standby itu banyak. Tapi ready itu belum tentu. Tapi kalau pertanyaannya apakah misalkan Werner akan berguna untuk nutupin yang lain, jelas karena nutupin Son seenggaknya. Betul, karena kan Werner itu murni nih striker nih. Bisa agak ngiri dikit lah. Iya betul. Cuma kan depan dia tuh kan. Iya. Sementara Spurs nggak ada tuh yang bener-bener kayak ke depan banget karena semua pemain tuh dicoba dari belakang ke tengah, sementara di depan itu ya itu sedikit aja gitu kan. Itu yang pertama. Kalau pertanyaannya seperti itu, ya mungkin berguna. Karena kayak Reguilon kasusnya ini, spekulasi gue adalah setelah dia nggak perform lah di Chelsea. Ya, sekarang nggak perform. Dibalikin ke kampung, balik lagi ke sini. Lagi ke London lagi. Iya benar. Seenggaknya dia mau show off dulu nih. Gua nih sebenarnya pantas gitu. Tapi memang kalau pantas mungkin kalau lawan Chelsea doang. Enggak, mau nunjukin doang gitu loh. Enggak, masalahnya kalau gua lihat dari Feng Shui-nya emang cocoknya dia di utara. Nggak cocok di barat emang. Tusuk sate nih berarti. Iya, kan mainnya
posisi pemain itu striker, dia ada di utara. Chelsea itu mana? Barat ya? Barat. Kiri agak ngiri. Emang nggak cocok. Iya. Nah, banyak. Karena aja lu di sini kayaknya lu lebih paham Spurs nih. Enggak, gue lebih paham Feng Shui. bukan lebih paham Spurs. Orang gue lagi ngomongin Feng Shui. Nah, setelah banyak pembahasan yang panas-panas dikit, ini yang saat paling penting. Prediksi dulu deh dari lu. Prediksi gua. Yang lu sangat yakin dalam ketidakjelasan lu. MU Spurs 2-0. 2-0. Iya. Enggak dikasih masuk. Enggak dong. Buat MU. Balas dendam berarti. Oh iya, Meneruskan rekor. meneruskan rekor. Oke. Maksudnya rekor Old Trafford. Gue belum selesai. Cuma 3 tahun doang, 3 tahun setengah. Dari lu prediksinya? 2-1. Tuan rumah pasti mencetak gol. 2-1. Iya. Kan main di MU, berarti MU 2, Spurs 1. Iya dong. Ya kan ini kan gue yang nanya yang menang. Iya. Kalau nanya yang Kan menang lu kan nggak mungkin ditanya yang nyebut kalah duluan. iya. 1-2 gitu kan nggak mungkin. Tapi kalau di Amerika mungkin. Karena dia Karena sendiri, benar. Bukan versus, tapi gitu. Ya, kita lihat aja lah dari duel 2 tim. Papan tengah. No, enggak lah, 2 tim yang ya ingin bersaing dengan tempat peringkat teratas ini siapa yang menang, karena toh tidak akan berpengaruh dalam posisi 4 besar, tapi patut tetap dinantikan prediksi siapa yang akan tepat untuk laga akhir pekan ini. Saya Jalwi Rajati bersama Adrian dan juga Dharma mengucapkan pamit, sampai jumpa di Skor Radar berikutnya.